Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sehingga pada saat ini kita bisa berhimpun sekiranya apa yang kita dengarkan bersama ini akan menjadikan kita semakin taat memenuhi apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menambah kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, menambah kecintaan kita terhadap imam-imam kita, dan menambah kecintaan kita terhadap sesama jamaah kafir lainnya. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan yang mana malam ini insyaallah Allah akan menguasakan kepada kita sehingga bisa berlangsung dan majelis ini akan membawa barokah buat kita semua. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membawakan sebuah judul, yaitu Ma'rifatul Insan. Yang mana pada malam hari ini dalam menyampaikan Ma'rifatul Insan dan Ma'rifatul Alam itu adalah satu paket, dan insya Allah saya tidak akan jelaskan secara detail, tapi secara garis besar, karena detailnya sudah diajarkan oleh imam-imam kita terdahulu. Secara garis besar adalah yang dinamakan insan. Manusia itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 jauhar gaib, yang mana kelima-limanya itu adalah ruh, adalah termasuk jauhar gaib, nafsu juga jauhar gaib, akal adalah jauhar gaib, hayat juga jauhar gaib, dan yang kelima ilmi juga jauhar gaib. Maka dari itu semua jamaah setelah ijab dan qabul adalah sudah diterangkan oleh imam kita apa itu roh, apa itu nafs, apa itu akal, apa itu hayat, dan apa itu kelima-limanya memiliki sifat, juga memiliki watak asal.
adalah urusan Allah, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang artinya, wahai Muhammad, bila hambaku bertanya kepadamu tentang roh, maka katakan bahwa sesungguhnya roh itu adalah urusan Tuhan. Aku tidak diberi pengetahuan tentang itu, melainkan sedikit. Nah, yang sedikit itu insya Allah sudah dijelaskan oleh imam-imam kita terdahulu pada saat selesai ujian. Begitu juga roh itu memiliki sifat dan memiliki watak asli. Nafs juga memiliki sifat dan watak asli, sebagaimana yang pernah dijelaskan di dalam Al-Quran begitu banyak, bahwa sifat daripada nafsu itu adalah memberi semangat dan panas, memberi semangat kepada kita untuk bisa berbuat sesuatu, berkehendak. Itu adalah sifatnya nafsu. Selain daripada itu, nafsu adalah memiliki keingkaran, sedangkan unsur yang lain adalah memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nafsu sendirilah sesungguhnya yang memiliki keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjelaskan sedikit garis besar. Terus yang kedua adalah tentang ma'rifatul alam. Tidak terlepas dari ma'rifatul alam, karena hubungannya adalah di mana setiap peribadatan, setiap kehidupan rohani itu adalah disebut keimanan. Keimanan itu disebut kedudukan rohani pada saat itu. Maka dari itu, dalam menjelaskan ma'rifatul insan harus satu paket dengan ma'rifatul alam. Ma'rifatul alam memiliki 7 langit. Yang pertama adalah alam dunia, tidak termasuk, itu karena kita adalah ada di alam dunia. Dan langit yang pertama adalah alam jin. Langit yang kedua adalah alam barzakh. Langit yang ketiga adalah alam malakut. Langit yang keempat adalah alam aulia. Langit yang kelima adalah alam anbiya, para nabi. Alam yang keenam adalah alam jabarut, alamnya segala esensi warna yang ada di langit maupun di bumi. Allah jadikan dari alam jabarut, bersumber dari alam jabarut. Langit ketujuh adalah alam kursi samawati. Di atas, di langit ketujuh hanya orang tertentu yang bisa ke atasnya, sehingga tidak memberikan penjelasan oleh guru besar kita semua. Namun nanti tetap akan kami jelaskan. Nah, sedangkan hubungan antara ma'rifatul alam dengan ma'rifatul insan, saat ini kita itu, keimanan kita itu lagi kurang baik. Contoh, kita lagi marah-marah,
itu bisa dipastikan kedudukan rohani kita itu ada di alam cipta. Berarti secara kejiwaan diri kita itu dikomandoi atau disetir atau dinakodai oleh nafsu. Dan pembawaan yang kita rasakan di dalam secara kejiwaan adalah banyak bicara, panas, suka marah, bahkan lama-kelamaan mengancam kepada kita pada sakit perut dan sakit kepala. Ujung-ujungnya kalau kita terbenam di dalam alam jin adalah akan menyebabkan di dalam kesehatan kita adalah sakit perut dan sakit kepala sebagai bentuk dampak daripada saking lamanya kita membiarkan tidak tahu diri kalau kita itu terjebak di dalam alam jin. Sedangkan akal itu sabar, saya ulang. Sedangkan nafsu itu Allah jadikan, Allah ciptakan dari api. Jadi identik jin itu diciptakan dari api. Alamnya langit pertama itu juga dari api, dan nafsunya manusia juga diciptakan dari api. Jadi memiliki satu kesamaan. Yang kedua, akal Allah ciptakan jawar gaib yang Allah ciptakan yang materinya itu dari alam barzakh. Di mana guru besar kita menyampaikan bahwa akal itu dicipta dari saripatinya air yang ada di alam barzakh. Kedudukannya di langit adalah akal itu jangkauannya maksimal hanya sampai di alam barzakh atau alam kematian. Jangkauan kemampuan gaya pikir kapasitas akal. Jadi saya sampaikan akal itu hanya boleh memikirkan dari alam dunia, alam jin, sampai alam barzakh, alam kematian. Batas kemampuan akal untuk bisa digunakan itu hanya sampai di situ. Kalau nafsu tadi jangkauannya hanya sampai di alam jin dari awal penciptaan materinya. Yang ketiga, adalah ayat. Ayat itu kemampuan kedudukannya adalah materinya memiliki kesamaan dengan penciptaan alam malakut. Jadi ayat itu jangkauannya sampai ke alam malakut. Jadi ingat, di dalam unsur hayat itu jasad ini memiliki unsur
alam malakut. Jangkauannya sampai di alam malakut. Nafsu sampai di alam jin, akal sampai di alam barzah, hayat sampai di alam malakut. Lalu sekarang ruh itu jangkauannya memiliki jangkauan itu minimal di alam jin, maksimal sampai di alam anbiya. Ini yang disebut keimanan. Terserah kita mau menempatkan di dalam posisi keseharian kita dalam meletakkan segala sesuatu urusan. Apakah kita itu ingin menjaga keimanan kita yang enak itu kira-kira di mana? Seandainya keimanan kita itu ada di alam jin, berarti kedudukan rohani kita pada saat itu ada di alam jin. Pembawaannya adalah kita biasa marah-marah, dan bila ada di alam barzah, kita banyak menggunakan akal, kita banyak berpikir, kita banyak menganalisa, kita banyak untuk mencari rumus-rumus secara keilmuan, secara pengetahuan, bukan keilmuan, secara pengetahuan, baik pengetahuan yang sifatnya itu akademisi, sains dan teknologi, semua itu adalah karya dari akal. Kemampuan akal untuk yang bekerja, yang berfungsi untuk mengetahui, memikir, bahkan dalam mengenali Al-Quran, dalam mengenali hadis, dalam mengenali segala tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Itu secara garis besarnya adalah akal mampu untuk mendefinisikan dengan benar. Seumpama Allah itu menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, orang yang biasa seperti itu, maka itu dia menggunakan kapasitas akal yang kelas tinggi, dan kita patut bersyukur diberikan oleh Allah akal yang fungsinya bisa sampai menjangkau tentang pengetahuan langit. Tentunya langit itu adalah hanya sampai langit kedua, tidak bisa mengetahui secara sains maupun secara teknologi kepada langit yang ketiga, karena kemampuan akal hanya sebatas sampai di alam barzah, langit kedua. Dan perlu kita ketahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
menciptakan bermiliar-miliar galaksi, bintang, bulan, matahari, dan semuanya itu adalah untuk menghiasi pada langit yang pertama. Artinya seluruh gugusan bintang, planet, apa saja yang bisa diteliti oleh manusia selama ini adalah itu masih di dalam konteks langit yang pertama versi Al-Quran. Maka dari itu akal diberi kemampuan oleh Allah untuk memikirkan, untuk menganalisa, untuk mendefinisikan itu materi-materi dan bagaimana cara kerjanya, perjalanannya matahari, bintang, bulan, dan planet-planet itu berjalan melewati rel-relnya tersendiri yang tidak pernah mengalami satu pergeseran. Seandainya mengalami satu pergeseran 1 mili saja, itu dalam waktu tertentu akan terjadi satu benturan antara planet satu dengan planet yang lain. Jadi termasuk bagaimana perjalanan matahari, bulan yang kita tandai dengan Hijriyah dan Masehi. Kalau Masehi itu berasal kita menghitung perjalanan matahari, dan Hijriyah itu adalah mengambil kita perjalanan bulan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya di dalam siang dan malam itu adalah ada pelajaran bagi orang-orang yang mau memikirkan, yang mau berpikir dan bisa mengetahui tentang waktu. Nah, jadi tidak perlu heran bahwa kita itu diberi oleh Allah akal itu sesungguhnya memiliki kapasitas untuk bisa menghitung semua itu. Jadi kalau pada saat rohani kita dalam kedudukan di situ akan banyak memikirkan. Kalau kita lagi memikirkan banyak urusan-urusan yang tentang urusan sains, teknologi, dan urusan kantor dan urusan lain-lain, semuanya itu adalah berasal dari rohani kita dalam posisi keimanan ada di alam barzakh. Naik ke atas, bila rohani kita itu ada masuk di dalam alam malak, maka orang itu bisa ditengarai dengan memiliki satu ketaatan yang luar biasa. Seandainya contoh waktunya sholat, belum waktunya sudah mempersiapkan diri karena sesungguhnya sholat itu waktunya sudah ditentukan dan lain-lain. Nah, ketaatan, puasanya, zakatnya, hajinya setiap tahun kalau mampu, dan urusan-urusan sampai yang sunnah-sunnah itu dipenuhi semua, termasuk puasa Senin, Kamis, dan lain-lain. Itu mempertandakan bahwa kita sedang dalam ketaatan kepada Allah. Jadi jiwa kita ini memiliki satu ketekatan bulat, memiliki kesadaran yang mengarah kepada kita dalam ketaatan terhadap Allah. Nah, itu menandakan bahwa orang itu adalah posisi keimanannya ada di alam malaikat. Sebagaimana sifatnya malaikat tidak pernah mengingkari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran makhluk yang paling taat
itu semenjak diciptakan dan sampai nanti hari kiamat adalah malaikat. Dalam diciptakan disuruh sujud, maka semenjak diciptakan sampai hari kiamat dia tetap sujud. Seandainya dia itu diciptakan untuk mendoakan manusia, siapa yang didoakan mulai sejak diciptakan sampai hari kiamat juga dia tetap akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tugas dan fungsinya malaikat itu. Nah, seperti itulah sesungguhnya bila rohani kita itu ada dalam posisi keimanan di alam malakut. Lalu bila kedudukan rohani kita itu, keimanan kita itu ada di alam aulia, maka orang itu sangat-sangat gemar dan berjuang mempertaruhkan segala kemampuan, baik jiwanya, hartanya, sepenuhnya semua itu diarahkan dalam tujuan-tujuan agama. Hampir-hampir dia itu tidak memikirkan kebutuhannya sendiri. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa memiliki nilai bakti kepada Allah, bagaimana dia bisa memiliki nilai bakti kepada Rasulullah, bagaimana dia memiliki perjuangan untuk jalan agama, bagaimana dia memiliki perjuangan untuk jalannya keilmuan ini tetap berjalan, dan dia tidak pernah ragu-ragu dan berani berkorban. Apapun yang dia miliki, dia sanggup untuk mempertaruhkan, maka pada saat itu adalah dia rohani. Kedudukan rohani orang itu adalah sedang berada di alam aulia. Sebagaimana materi yang diciptakan oleh Allah adalah orang yang memiliki kedudukan di alam aulia itu seolah-olah hidupnya itu adalah diperuntukkan kepada jalan agama. Jadi siapa yang ingin memiliki cita-cita sebagai aulia ta'ala, maka kalau mana hadir rasa-rasa kesanggupan seperti itu, maka sesungguhnya pada saat itu adalah kita sedang berada di alam aulia. Mari kita memperjuangkan. Sedangkan kemampuan batas akhir kemampuan rohani adalah sampai di alam anbiya. Batas kemampuan rohani adalah sampai di alam anbiya. Bila kedudukan kita ada di dalam alam anbiya, maka pada saat itulah cita-cita kita, keinginan kita adalah disambut dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satupun manusia yang tidak menginginkan kedudukan rohani kita. Tidak ada satu manusia pun yang tidak menginginkan rohaninya itu dalam kedudukan alam anbiya. Nah, maka dari itu seharusnya kapasitas orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, orang-orang yang memiliki ilmu
seharusnya kedudukan rohani itu ada di alam anbiya itu sendiri. Karena bila mana kedudukan rohani seorang hamba itu ada di dalam alam anbiya, maka secara otomatis ilmunya yang akan memfasilitasi rohani itu menuju kehadiran Allah melewati alam langit ke-6, alam Jabarut, langit ke-7, alam kursi samawati, bahkan antara alam kursi samawati sampai di miskat Allah itu terdapat 70 dinding hijab. Dari maka dari itu seharusnya orang yang berilmu itu berkedudukan rohaninya itu diusahakan maksimal bisa permanen di alam anbiya, sehingga saat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan difasilitasi ilmu Allah itu, antara seorang hamba dengan Tuhannya tidak terbatasi oleh jarak dan waktu. Nah, ini kedudukan maksimal seorang hamba rohaninya itu ada di alam anbiya. Jadi tidak saya jelaskan secara detail karena sebelumnya pasti sudah diterangkan oleh imam-imam kita semua. Kita hanya mengingatkan saja secara garis besar. Karena kalau mau saya bawa Ma'rifatul Insan ini secara detail, Ma'rifatul Insan saja itu menggunakan 1 kali majelis. Ma'rifatul Alam saja menggunakan 1 kali majelis. Nah, ini adalah nanti beberapa Ma'rifatullah akan saya bahas pada malam hari ini, yang ada urusannya dengan insan. Makanya saya dalam menjelaskan Ma'rifatul Insan, Ma'rifatul Alam hanya sebatas garis besar saja. Lalu bagaimana dengan ilmu kita? Kalau kedudukan rohani itu belum bisa mencapai pada keimanan sampai di alam anbiya atau maksimal, maka ada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah. Contoh, pada waktu 2/3 malam terakhir Allah itu turun sampai langit ke-4. Artinya bukan Allahnya yang turun ke sana. Allah itu memberi kemudahan bagi hambanya yang bangun di waktu 2/3 malam terakhir agar bisa menyampaikan pujian-pujiannya kepada Allah secara langsung, online, tidak terbatas oleh jarak dan waktu, agar bisa berkasih sayang kepada Allah tanpa hijab. Maka Allah membuat satu dispensasi buat kita, bahwa Allah yang akan turun sampai langit ke-4 untuk memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya yang ingin berkasih sayang kepada Tuhan. Dan saya sambil minum.
cara juga kembali. Jadi sesungguhnya sebagian besar dari kita ini adalah belum bisa menempatkan kedudukan rohani itu standby di alam anbiya. Maka semua siapapun yang menuntut ilmu itu statusnya adalah berjuang keras untuk mendapatkan satu peristiwa di mana pada saat kita berdoa di muka bumi, sehingga yang kita doakan ini adalah sebagai amalan-amalan takwa. Karena sesungguhnya amalan takwa itu yang Allah catat langsung. Artinya pada saat itu adalah seorang hamba itu memiliki kedudukan rohani ada di alam anbiya. Adapun pada saat kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, kalau mana keimanan kita ini masih ada di alam malakut, itu butuh satu sultan sebagai penjamin agar doa kita itu diperantarai oleh ilmunya, oleh sultan itu, dijamin oleh sultan itu sampai ke alam anbiya, diberi dukungan oleh sultan sehingga mengantar kedudukan rohani kita itu, menjamin rohani kita itu bisa nyampe di alam anbiya. Sehingga pada saat itu kita itu pernah mengalami saat ini berdoa, sesaat lagi Allah kabulkan dan kita menerima hasilnya. Maka bisa jadi orang itu didukung oleh sultan atau dia memiliki kedudukan keimanan ada di dalam alam anbiya. Nah, rata-rata hari ini kita minta bermohon kepada Allah, bisa jadi sebentar, sore, besok, lusa, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan sampai tahun baru terkabul. Artinya ada 2 faktor. Satu faktor dalam permohonan kita itu karena keinginan kita. Bila permohonan itu keinginan kita adalah Allah itu memiliki ketentuan waktu. Kapan saja, kapan Allah mau memberikan ini kepada si fulan. Contoh, umur itu sudah ditentukan. Rizki, jodoh itu akan didatangkan sudah ditentukan. Adapun kita itu di dalam berdoa setiap hari, yang sudah punya istri 1 juga berdoa untuk lebih dari 1, yang sudah punya rezeki banyak juga berdoa untuk diberikan tambahan rezeki, bahkan memiliki keinginan-keinginan yang lain, gitu. Terus juga meminta untuk diberikan umur panjang. Nah, hal yang demikian ini adalah Allah itu sudah tentukan dalam rencananya, sehingga bisa jadi tanpa kita minta pun akan Allah kabulkan karena sudah ketentuan waktunya. Bisa jadi karena kalau yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu masih dalam bentuk rencana, belum dipersaksikan kepada makhluknya, malaikatnya, maka bisa saja dengan dukungan sultan dan karena kedekatan kita terhadap Allah. Contoh, pada saat kita bermohon, kedudukan kita ada di alam aulia.
tiba-tiba di sekitar kita itu ada aulia yang tertarik dengan kita, yang sudah pernah makom dengan kita, lalu mendengar doa kita itu langsung diaminkan. Jadi dikabulkannya oleh Allah pada saat itu bukan karena kita, tapi karena aminnya yang memberi, yang aulia yang memberi amin dalam doa kita tadi itu yang dimaksud oleh sultan. Nah, inilah sesungguhnya terkabulnya sebuah doa orang-orang yang menuntut ilmu sebagaimana kita itu ada dua faktor tadi itu. Selanjutnya, ilmu itu adalah milik Allah yang dipersiapkan oleh Allah untuk hambanya yang dikehendaki. Bila Allah itu menghendaki ilmu itu diturunkan kepada hambanya, maka Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk menjadikan ayat-ayat itu di dalam dada si hamba tersebut. Pastinya tidak mungkin seorang hamba itu santai-santai, pikirnya juga jarang-jarang, tafakurnya juga jarang-jarang. Yang sering itu cerita kiri kanan, yang sering itu di waktu malam pun banyak main YouTube daripada mengingat Allah. Maka tunggu memiliki satu keimanan yang bagus, banyak berpikir. Jadi satu faktor Allah itu menjadikan ayat-ayat di dalam diri seorang hamba itu adalah akan ditengarai dengan banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditengarai oleh banyaknya mengkaji Al-Quran, akan ditengarai oleh banyaknya perjuangan thariqah puasa, akan ditengarai dengan seringnya mendatangi para alim billah untuk menanyakan suatu urusan agama. Ini tanda-tandanya bila orang itu akan diberikan oleh Allah, akan dijadikan oleh Allah itu ilmu dalam diri kita. Saya ulang. Sebelum ulang, minum kopi dulu. Yang ada kopinya boleh diminum. Bila Allah ingin menjadikan ayat-ayat itu di dalam diri seorang hamba, maka ditengarai perbuatan seorang hamba itu adalah satu, dia banyak berzikir kepada Allah, dia banyak berjuang siang hari untuk membendung nafsu dengan berpuasa. Banyak bertafakur, banyak mendatangi orang alim untuk menanyakan urusan-urusan agama. Itu diantaranya. Tentu banyak hal-hal yang kecil pun bisa saja Allah jadikan, tapi itu adalah sebuah thariqah yang sudah pasti. Karena urusan ilmu itu adalah urusan yang paling besar, jauhar gaib yang ada di dalam setiap diri manusia. Nah, maka dari itu hendaknya setiap diri itu mensegerakan diri
untuk banyak mengingat Allah, untuk banyak berpuasa, untuk banyak membaca Quran, sholat malam, banyak menangis kepada Allah, banyak mendatangi orang-orang alim, adalah itu jalan yang termudah sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu Allah itu memberikan satu kemudahan seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Salah satu di antaranya adalah pada saat 2/3 malam terakhir itu Allah itu turun kepada hambanya 2/3 malam. Nah, siapa yang masih memuji Allah pada saat itu? Manusia pada umumnya sudah pada tidur, sedangkan kita menangis, memohon barokah, memohon ampunan, memohon kebaikan, mohon keselamatan dunia, mohon keselamatan akhirat. Maka yang bagi keimanannya belum sampai di dalam alam manusia, maka Allah yang sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu menjelaskan bahwa bila hambaku datang kepadaku berjalan kaki, maka akan aku sambut sembari berlari. Artinya pemberian Allah itu lebih besar dibandingkan ikhtiar hambanya. Kalau ditarik suatu garis keseimbangan, tidak pernah seimbang. Apa yang kita lakukan dengan apa yang Allah berikan tidak pernah seimbang. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa sesungguhnya ampunanku lebih besar daripada dosa hambaku. Itu juga salah satu di antara betapa Allah itu menginginkan manusia itu dengan segala kemudahan-kemudahan gitu, dalam menjalani hidup yang sangat sulit, semakin lama semakin sulit ini. Allah Maha mengetahui semuanya. Oke? Secara garis besar bahwa setiap jauhar itu adalah memiliki kemampuan yang terbatas, dan yang tidak memiliki keterbatasan kemampuannya adalah ilmu, karena sebagaimana pemiliknya Allah tidak memiliki keterbatasan. Kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi, ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Maka tidak ada segala sesuatu yang tidak diliputi oleh ilmunya Allah. Maka di dalam unsur setiap diri itu wajib untuk menuntut ilmu agar diberi ilmu oleh Allah. Setelah mendapatkan ilmu, kita gunakan untuk irji ila Rabb, untuk mencari jalan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh terfokus di dalam satu dalil. Ada satu dalil itu, tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan beribadah kepadaku. Artinya sebagian besar dari umat Islam itu menyikapi di dalam kehidupan ini sebatas dia telah beribadah, sholat, zakat, puasa, haji, gitu. Itu dianggap dia sudah memenuhi kriteria ibadah itu. Itu sesungguhnya belum. Itu baru rukun Islam. Sedangkan itu rukun untuk menjadi orang Islam, rukun secara nyata. Gitu. Ibarat jiwa kita ini itu baru fisiknya. Adapun iman
dan ilmi itu adalah semuanya gaib. Sebagaimana unsur kelima-lima unsur itu adalah jauhar gaib yang tampak hanya fisik jasad. Semua peribadatan di dalam rukun Islam itu adalah peribadatan fisik. Nah, peribadatan spiritual itu adalah sebuah implementasi daripada rukun-rukun iman dan rukun-rukun yang lain untuk mencari menuntut ilmu. Jadi itu semuanya adalah satu perjuangan seorang hamba Allah untuk memenuhi sempurnanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibalik-balik dan jangan dipotong-potong. Enak sekali kalau sudah sholat bagus tiap hari dianggap sudah punya kunci surga. Ini nanti ada di dalam materi ini akan saya sampaikan pula. Siapa-siapa saja yang sudah sholatnya bagus, ibadahnya dianggaplah bagus, itu pun masih terseleksi. Ada Allah itu memberikan 13 itu yang 12 yang nyata, artinya 12 yang nyata itu adalah bisa diperjuangkan melalui akal. Yang satu adalah gaib. Ke-13-nya ini semuanya adalah janji Allah akan mengantar seorang hamba itu memiliki kedudukan yang mengantar kita ke arah surga. Nah, ini adalah judulnya apa, Saudara Indra? Ma'rifatul utul insan. Artinya yaitu mengenal spesifikasi yang diberikan oleh Allah di antara hamba-hambanya itu. Kalau mana sih hambanya itu memiliki kesanggupan untuk menjalankan itu, maka satu di antaranya itu adalah jalan menuju surga. Sesungguhnya janji Allah itu benar dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Saya pikir sampai di situ pelajaran tentang ma'rifatul alam, ma'rifatul insan. Sesungguhnya masih ada di dalamnya itu bahwa kelanjutannya tentang insan itu adalah masih banyak, tapi tidak mungkin dalam satu malam saya akan membahas semua tentang insan itu, ma'rifatul insan itu secara keseluruhan. Sedangkan saya yang belajar sudah lebih dari 20 tahun gitu. Itu mau dibuka dalam satu majelis itu tidak mungkin. Tapi saya akan mengemas ini seringkas mungkin karena sebagian besar dari yang saya sampaikan itu adalah sudah diawali oleh imam-imam kita semua. Sudah diawali oleh imam-imam kita. Maka sesi pertama adalah ma'rifatul insan, ma'rifatul alam. Nah, kita akan berlanjut kepada ma'rifatul kulit insan. Insyaallah kita akan dibantu oleh Saudara Indra untuk membacakan ayat-ayatnya di dalam dari Al-Quran. Saya hanya mengambil setiap materi bahasan itu hanya saya ambil satu ayat saja, satu dalil saja, dan itu saya pikir cukup untuk menghemat waktu yang insya Allah akan
ada titik terang bahwa kewajiban yang ada dalam diri kita itu adalah sebuah perjuangan. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah secara garis besar tentang rukun, tentang ma'rifatul insan, ma'rifatul alam itu tadi, itu adalah anggaplah sebuah hukum dasar syariat. Nah, kalau itu hukum dasar, itu kerangka, itu struktur. Setiap struktur itu harus memiliki apa? Setiap pilar rumah itu harus memiliki tiang-tiang pembantu, sekat-sekat atau apa. Gitu. Setiap batang itu memiliki cabang. Contoh, rukun iman ada 6. Tapi dari 6 rukun iman itu memiliki cabang iman itu ada 77 dan masih sekian banyak lagi rantingnya. Maka disitulah sesungguhnya saya akan mengajak kepada kita semua. Secara syariat sudah saya sampaikan bahwa kita diberikan oleh Allah Jauhar Gaib yang memiliki keunggulan-keunggulan. Pada malam hari ini saya akan mengajak kemampuan akal manusia, jangkauannya hanya sebatas alam barzah yang bisa kita memikirkan, bisa kita gunakan untuk menganalisa segala urusan-urusan yang ada di sekeliling kita, baik ingin kaya, baik untuk urusan usaha, baik untuk urusan perjodohan, baik untuk urusan pendidikan, baik untuk urusan apapun, itu adalah konsumsi akal. Maka betulkah? Gitu. Betulkah akal ini juga bisa mengantar kita? Gitu. Mengantar rohani dalam kedudukan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akan belajar. Saya akan awali dari ulul irbad. Ulul irbad itu, nah ini dalil pertama ini adalah spesifikasi untuk kaum nisa, wanita. Maka silakan saudara Indra, gitu, sebuah jalan untuk menuju memperoleh kemenangan, memperoleh kedudukan, memperoleh jabatan di hadapan Allah, jabatan di hadapan Allah untuk wanita. Silakan saudara Indra, ulul irbad. Silakan sebutkan suratnya, bacakan ayatnya. Ulul irbad adalah perempuan yang mampu menjaga auratnya serta pandangannya, termasuk dalam Al-Quran surat An-Nisa, Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki yang tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan,
atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ini dalil yang pertama khusus untuk kaum wanita. Nah, ini yang hadir ini semua supaya mengerti bahwa setiap wanita itu harus memiliki seorang imam dalam sebuah keluarga. Setiap keluarga itu memiliki imam, dan ini adalah diperuntukkan makmum bagi seorang wanita. Namanya ulil irbad. Itu setiap kalimat yang mengandung bahasa ulu itu adalah sebuah jabatan, sebuah prestasi yang diperjuangkan oleh seorang hamba dari Tuhannya. Jadi barang siapa sanggup untuk memelihara kehormatannya, untuk menjaga auratnya, untuk memelihara segala pandangan-pandangannya, dan tidak membuat gerakan-gerakan yang akan membuat manusia itu melirik atau memperhatikan, maka Allah memberikan satu kedudukan begitu tinggi, kedudukan yang diberikan, jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi wanita itu. Pantaslah Allah itu berfirman di dalam Al-Quran di tempat yang lain, sesungguhnya berjilbab itu ada dua keuntungan. Ada dua keuntungan dalam menggunakan jilbab. Satu adalah engkau mudah dikenali, dan yang kedua adalah engkau dalam akan terjaga. Artinya orang yang menjaga aurat itu adalah dalam pemeliharaan langsung, wujudnya adalah diberi gelar ulil. Namanya adalah ulil irbad. Dengan itu adalah satu jaminan. Silakan anak-anak kita, istri kita, anak keluarga kita semua, ajarkan bahwa sesungguhnya Allah memberi kemudahan, Allah memberikan satu prestasi. Orang yang senantiasa memelihara kehormatannya, memelihara auratnya, yang tidak memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak, yang bukan muhrimnya, kecuali adalah suami atau orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh saudara Indra tadi. Maka torekoh seorang wanita adalah berjuang bagaimana dia itu bisa mendapatkan sebuah kedudukan, sebuah prestasi, sebuah jabatan dari sisi Allah, dan sebuah jaminan sekaligus untuk mendapatkan itu adalah torekohnya adalah berjuang memelihara semua itu di tengah goncangnya dunia ini. Betapa di luar sana bebas kiri kanan, bahkan perempuan nyaris tidak pakai baju dan tidak pakai celana. Itu sekarang ini di tengah kesulitan itu adalah bagian daripada torekoh yang kita sebutkan di depan tadi. Itu semua adalah hukum atau disebut juga syariat. Nah, torekoh ini adalah sebuah perjuangan bagi setiap wanita untuk memelihara semua itu. Tentunya tidak mudah. Bagaimana kita keluar rumah harus cepat begini, bagaimana mau menerima tamu dan lain-lain dan lain-lain.
Kalau orang-orang terdahulu itu sebuah luar biasa, suatu ketika itu. Nah, ini nanti terlalu panjang ilustrasinya, jadi nanti bacanya di hadis saja banyak. Satu, karena 13 yang harus kita baca, maka untuk menghemat waktu, silakan. Sebuah perjuangan itu adalah toreko kita untuk mendapatkan prestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memelihara kehormatan wanita. Bagi yang mau berjuang itulah sesungguhnya torekonya. Nanti hasilnya adalah akan mendapatkan, namanya adalah gelarnya ulil irban. Maka satu itu saja bisa ditunaikan oleh kaum awam, maka surga janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Lanjut. Semoga jamaah ilmu bisa mempresentasikan ini kepada semua keluarga kita. Insyaallah. Nomor 2 yang berikutnya yaitu ulil kurba, yakni orang-orang yang menyayangi kaum kerabatnya. Termasuk dalam Quran surat At-Taubah ayat 113. Artinya, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ini memang sangat sulit bisa dipenuhi bagi kita. Selain kita terikat daripada urusan darah, urusan keluarga, karena sesungguhnya setiap diri manusia itu juga telah diberikan oleh Allah sebuah cinta kasih sayang terhadap keluarga yang namanya gelarnya itu namanya adalah ulil kurba. Itu adalah sebuah keadaan jiwa seseorang, pemberian dari Allah, sebuah gelar yang dia memiliki kecintaan kepada keluarganya sampai nasabnya itu nasab keturunannya itu sampai kesekian itu tertulis, dan ini sudah dicontohi oleh seluruh keluarga Rasul. Bagaimana sampai saat ini dari mulai Rasulullah SAW sampai saat ini para habib itu berpegang kepada ulil kurba ini. Dia memelihara gitu nasab keturunannya. Ternyata di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang orang-orang yang memelihara nasab keturunan. Dihitung neneknya siapa, kakeknya siapa, ini dijalin tali silaturahim. Ujian bagi kita yang tidak memiliki kemampuan untuk melangkah karena aturan Allah, maka tidak sedikit seorang nabi pun diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah sesungguhnya orangnya adalah sangat lembut, sangat mencintai keluarga. Sedangkan dia berdoa kepada Allah itu karena dia melihat bapaknya itu adalah urusan keluarga. Setelah Allah memberikan peringatan bahwa sesungguhnya bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah termasuk orang yang musyrik, maka dia pun berlepas diri dari itu dengan segala rasa yang hancur, kalau boleh dikatakan. Siapa yang tidak memiliki keinginan di dunia bersama dengan keluarga, di akhirat nanti dihimpun bersama keluarga? Tapi ini Nabi Ibrahim alaihissalam adalah
tidak bisa dikumpulkan karena sesungguhnya bapaknya adalah termasuk orang muslim. Ini contoh. Sekarang juga seperti itu. Di antara kita juga seperti itu. Kenapa kita dikasih aturan oleh Allah? Jangan engkau berdoa itu untuk orang-orang yang tidak seiman. Sesungguhnya doamu itu dalam urusan agama ini tidak tersampai. Nah, maka hal ini adalah sangat mengganggu kita. Yang kita tadinya itu bercerita bebas, cinta, lalu terbatas. Seharusnya kasih sayang itu berlanjut dengan doa. Doa tidak bisa. Para nabi ini tidak diperbolehkan oleh Allah, gitu. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mendoakan keluarganya yang benar-benar musyrik. Nah, maka ini adalah penderitaan dan perjuangan berani memilih satu sikap. Apapun yang akan terjadi, apapun yang harus dia terima, konsekuensi yang harus dia terima adalah inilah sesungguhnya torekohnya orang-orang yang akan diberi oleh Allah kedudukan yang namanya ulil qurba. Dan ini adalah kedudukan insan yang kedua, yaitu diberikan oleh Allah kepada orang yang bisa dibilang menderita dan setengah teraniaya dalam urusan keluarga. Karena sesungguhnya keluarga itu adalah darah. Nah, perjuangan-perjuangan seperti ini memang nggak enak, tapi inilah sesungguhnya bagaimana kita bisa berjuang itu, gitu. Sehingga Allah itu memberikan sikap yang kuat. Setelah Ibrahim itu tahu bahwa orang tuanya itu adalah menyadari bahwa orang tuanya itu adalah musyrik, maka dia pun berlepas diri. Bukan urusan dia, itu urusan Tuhan. Gitu. Seperti itu. Lanjut. Itu adalah ulil qurba. Monggo, saudara. Lanjut. Yang ketiga. Ini adalah ulil amri. Termasuk di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 83 artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, yaitu Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Ulil amri. Ulil amri ini sebagian besar adalah menerjemahkan dari pemimpin, penguasa. Tapi sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah tidak membatasi ulil amri itu sebagai pemimpin yang sifatnya itu adalah pemimpin suatu struktur pemerintahan. Tapi ulil amri ini sebagian besar diterjemahkan adalah sebagai pemimpin dalam struktur pemerintahan. Bila mana ada urusan-urusan, maka apa yang harus kita sikapi? Contoh, sikap bagi seorang menuntut ilmu. Ulil amri adalah imam kita yang pertama. Maka bila ada urusan atau suatu urusan
yang belum jelas, baik urusan agama maupun urusan teknik yang ada di sekeliling kita, maka ulil amri, orang yang pertama harus kita tanya pendapatnya dan kita jadikan acuan adalah imam kita. Kenapa begitu? Karena perbuatan itu adalah yang akan menjadi pertanggungjawaban setiap langkah-langkah yang akan kita ambil dari kesulitan itu. Sehingga yang memiliki kemungkinan benar pendapatnya adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah. Nah, maka dari itu imam kita adalah salah satu di antaranya orang yang diberi ilmu oleh Allah. Maka layak kita jadikan referensi, layak kita jadikan tempat bertanya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dan sebagaimana yang barusan dibaca oleh saudara Indra dan bagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Duduk-duduklah engkau bersama tokoh, bergaullah engkau bersama hukama, dan bertanyalah engkau kepada ulama. Ulama itu adalah panggilan jamak dari beberapa orang alim. Kalau cuma satu orang itu namanya alim saja, tapi kalau ada beberapa alim maka disebut ulama. Nah, inilah sesungguhnya yang akan kita jadikan urusan-urusan agama, urusan apa-apa, maka kita tanyakan pada porsinya. Urusan-urusan yang tentang sikap dalam berjihad, berjuang ke jalan Allah untuk membangun apa saja, maka bertanyalah kepada imam kita. Karena sesungguhnya hanya ulama yang direferensikan oleh Allah tempat bertanya dalam setiap urusanmu, terlebih-lebih urusan akhirat. Nah, bagaimana kita ini bisa mengesampingkan? Kadang-kadang pendapatnya imam ini nggak masuk akal. Ya memang imamnya itu kan orang alim. Oke. Nah, tadi sudah saya katakan, akal itu kemampuannya hanya sampai di alam barzah. Sedangkan ilmi adalah setelah dari alam anbiya. Tidak mampu. Orang alim itu adalah pemilik ilmu. Maka banyak ceritanya, jawabannya orang alim itu tidak masuk akal. Memang benar nggak masuk akal karena akal nggak menjangkau ke sana. Sedangkan kealiman seseorang itu menjelaskan, gitu, berdasarkan apa yang telah diilhamkan oleh Allah sebelum menjawab. Allah itu sudah menjelaskan kalau milik ini nanti ini. Kalau milik ini. Maka seorang imam akan memberikan pilihan seandainya harus ada risiko, maka risiko terkecil yang akan disampaikan oleh jamaahnya dalam memberikan pendapat. Nah, ini yang harus kita kadang-kadang memang nggak masuk akal, itu bukan kapasitas akal, gitu. Namanya juga imam, gitu. Nah, mari kita jadikan, gitu, siapapun di antara kita yang ada di sekeliling kita yang kita anggap diberikan oleh Allah secukup ilmu untuk bisa menjelaskan setiap pertanyaan-pertanyaan, setiap mencari solusi, setiap mencari jalan keluar, maka itu adalah sebuah torekoh yang akan kita tempuh walaupun itu tidak masuk akal, karena nanti kita yang akan pegang estafetnya, gitu. Setelah imam itu kita yang akan jadi tempat bertanya. Nah, ulil amri adalah memberikan satu pandangan menjadi referensi setiap pendapat bagi jamaah. Oke. Tapi bagi orang pemerintahan ya silakan, mungkin ya pakai yang sana lah.
sudah wajar kalau ada urusan pemerintahan, dia pegawai dan lain-lain, dia harus menanyakan juklak dan juklisnya dalam sebuah teknis melaksanakan tugas dan lain-lain. Itu macam Pak Ali itu ada juklak dan juklisnya dalam setiap hari. Saya lihat di sana itu HP-nya itu selalu bunyi. Artinya di situ adalah ada aturan-aturan tersendiri secara akal. Tapi yang kita maksud ini adalah itu bukan ulil amri. Yang namanya ulil amri itu adalah orang yang direferensi oleh Allah sebagai tempat bertanya adalah siapa? Alim bilang. Duduklah kepada tokoh dan bergaullah kepada hukama, ahli, akademisi, sains dan teknologi. Silakan bergaul sama dosen, rektor dan seterusnya, gitu. Profesor dan seterusnya. Silakan. Itu kita diperintahkan untuk menuntut pengetahuan, bukan ilmu. Gitu. Sedangkan alim, bertanyalah kepada ulama. Artinya, gitu, memiliki spesifikasi tentang hal-hal yang sifatnya bukan konsumsi akal. Jadi seandainya ada jawaban ini pendapatnya Imam nggak masuk akal, memang seperti itu. Karena sekarang sudah tidak ada Rasul lagi. Maka yang bisa kita ambil adalah referensi-referensi itu tadi. Bagaimana kalau kita tidak mendapatkan satu kejelasan dari permasalahan kita ini? Kalau masih ada Nabi enak, macam Nabi Sulaiman. Ada orang, Nabi Sulaiman pada saat itu memiliki istri 99. Ini ada perwiranya, punya istri satu cantik. Tapi Nabi Sulaiman mau juga. Nah, Allah mengutus malaikat 2, tiba-tiba datang di tempatnya Nabi Sulaiman. Ini orang tiba-tiba di dalam, sedangkan di luar ini penjagaan penuh. Ini orang tadi lewat mana nggak tahu. Nabi Sulaiman nggak bisa menolak, langsung bertanya, "Hai Sulaiman, saya ingin minta kebetulan dari kamu." Gitu. Bagaimana? Saya ini punya kambing 1. Saudara saya ini punya kambing 99. Tapi kambing saya 1 ini mau diminta sama saudara saya yang punya 99, katanya supaya genap 100. Lalu apa katanya Nabi? Gitu. Nabi Sulaiman bilang, "Sungguh engkau tadi menganiaya saudara orang lain, maka dimenangkanlah orang yang ini." Lalu pamit terus dia mandi. Nabi Sulaiman mandi, gitu. Terus Allah buat turunkan satu iler, siring gitu, tak gitu. Yang tadinya perwira itu diutus untuk tugas yang berat supaya dia itu tidak kembali, istrinya mau dinikahi, gitu. Akhirnya dia sadar, diingatkan oleh Allah sesungguhnya itu adalah sebuah kefasikan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nah, inilah sesungguhnya. Akhirnya dia menyadari nggak jadilah itu menikahi istri tadi, dan alhamdulillah perwiranya dalam melaksanakan tugas cepat balik, gitu. Karena doanya Nabi Sulaiman. Nah, disinilah sesungguhnya seandainya seorang imam itu diuji oleh Allah, seorang alim itu diuji oleh Allah, dibenturkan begini, diberikan kesusahan, berikan penderitaan. Nah, ini nanti ada lagi, ada ulir yang lain gitu. Nah, kalau saya jawab semua di sini habis. Nah, maka kalaupun mau salah itu diturunkan, kapan itu diturunkan? Nah, kita enggak diturunkan malaikat, ya kita suruh ingat apa yang sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah sebagian besar adalah sebuah cerita, kejadian-kejadian yang terdahulu, yang Allah sendiri berfirman, "Tidaklah aku maktubkan sebuah peristiwa-peristiwa yang lalu di dalam Al-Quran melainkan untuk pelajaran orang yang akan datang kemudian." Siapa? Italah sesungguhnya di antaranya. Oke, kita lanjut di
kedudukan yang keempat. Ulil apa? Silakan. Predikat berikutnya adalah ulul baqiyah. Silakan. Termasuk di dalam Quran surat Hud ayat 116, artinya, maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ulil Baqiyah. Baqiyah. Ulil Baqiyah itu adalah orang-orang yang memiliki keberanian dalam mengungkapkan sebuah fakta-fakta yang tersembunyi, yang sebagian besar dari manusia itu tidak berani untuk mengatakan karena takut bayangan, karena takut apa. Tapi tidak, bagi ulil baqiyah, ia diberikan sebuah keberanian untuk menunjukkan bahwa sebuah kehidupan ini selayaknya adalah memiliki kesinambungan. Berapa banyak manusia yang ada di Papua ini? Berapa banyak? Lalu siapa yang berani untuk tampil dalam urusan kesinambungan? Kalau pohon itu saat ini ditumbangkan, kapan itu harus ditanam kembali? Kalau gunung itu saat ini digusur, apa yang harus dipenuhi? Nah, orang-orang yang ulil baqiyah ini adalah selalu memberikan koreksi dan membuat laporan-laporan begini. Orang yang tidak tahu dipikir itu orang jahat, padahal dia memiliki kecintaan tentang kelestarian. Ini contoh salah satunya, tentang kelestarian alam, tentang apa. Nah, mari, siapa yang memiliki keberanian? Biasanya kalau legal logging itu biasanya kan orang-orang tertentu saja yang bisa tampil di situ karena backingnya banyak. Dan siapapun yang akan mengoreksi adalah akan memiliki masalah besar. Jangan takut. Gitu. Silakan untuk memilih profesi di hadapan Allah sebagai ulil baqiyah. Maka Anda akan memiliki tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kebenaran, kelestarian, kedamaian itu hendaknya diprioritaskan oleh para ulil baqiyah. Lanjut. Kedua adalah ulul fadli. Termasuk di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22, artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Ulil fadli. Silakan. Kita sudah dengar semua dari apa yang kita dibacakan oleh saudara Indra. Gitu. Kalau memang kita memiliki kemampuan dan kita janganlah berajab atau sumpah untuk tidak ingin membantu keluarga, untuk tidak membantu pembangunan SD Islam, untuk tidak menghidupkan yayasan. Kalau memang ini gitu, jangan berazam seperti itu. Apakah engkau tidak ingin diampuni oleh Allah? Dikira seluruh yang kita lakukan ini sudah memiliki jaminan? Tidak.
jaminan itu yang pasti hanya ada di sisi Allah. Jadi silakan, yang diberikan kelapangan rezeki sesungguhnya bukan uangmu, sesungguhnya bukan hartamu, sesungguhnya bukan tenagamu, sesungguhnya bukan pikiranmu, gitu. Sesungguhnya akalmu, hartamu, gitu. Materimu, tenagamu, semuanya itu adalah karena pemberian Allah. Tapi engkau adalah penuh dengan dosa. Semua manusia itu berpotensi memiliki dosa. Setiap tarikan nafas itu memiliki potensi dalam dosa. Maka apakah engkau tidak ingin diampuni oleh Allah sehingga engkau tidak mau membantu keluargamu, masyarakatmu, untuk pendidikan agama, untuk apa? Jangan begitu. Ambil jalan ulil fadl. Allah menjanjikan satu kedudukan di hadapannya sebagai predikat, sebagai fadl. Orang yang memiliki kekayaan itu, tapi digunakan untuk membantu keluarganya, untuk membantu siapa yang membutuhkan, masyarakat dan lain-lain dan lain-lain. Nah ini saya pikir jamaah Nabire itu masuk ulil fadli. Ulil fadli, alhamdulillah. Ulil fadli jamaah Nabire insya Allah ini masuk. Artinya sudah memiliki satu predikat di hadapan Allah. Berani mempertaruhkan hartanya, tenaganya, jiwanya, demi menara ilmu, demi SD Islam, demi TK, demi SMP dan lain-lain dan lain-lain. Maka semoga Allah menambah kemampuan, Allah akan menambah kekayaan, dan Allah akan menambah kecerdasan untuk semua jamaah kita, dan Allah akan memberikan kesanggupan kita untuk membelanjakan hartanya ke jalan agama. Kalau kita itu belum berkenan, jangan berazam untuk saya tidak akan membantu. Kenapa begini? Jangan seperti itu. Maka hilanglah harapan Allah yang Allah memberikan kemudahan. Satu, ulil fadli adalah orang yang mau menggunakan hartanya gitu ke jalan dengan memberi kepada keluarga, orang yang dalam perjalanan, orang yang dalam pendidikan, orang kekurangan dan lain-lain dan lain-lain. Insyaallah ulil fadli jamaah Nabire dalam perjuangannya menara ilmu, saya sebagai saksinya. Semoga Allah memasukkan semua jamaah Nabire sebagai ulil fadli. Lanjut. Berikutnya adalah ulil quwwah, termasuk di dalam Al-Quran surat Qasas ayat 76, artinya sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Ulil quwwah. Ulil quwwah. Sudah tahu ceritanya karena identik dengan Fir'aun dan Qarun pada masa Nabi Musa. Insya Allah jamaah ini bila diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Qarun diberikan kekuasaan oleh Allah dalam kelapangan rezeki, sampai kunci-kuncinya pun tidak bisa dipikul dengan orang-orang yang kuat,
tidak dalam keadaan berbangga diri, namun akan membelanjakan di jalan agama, menghindari kebanggaan-kebanggaan dari apa yang dia amanahkan oleh Allah kepada mereka, menghindarkan dirinya dari jebakan-jebakan setan untuk selalu sombong dengan apa yang dia punya, menghindarkan diri untuk menghindari segala bentuk ejekan-ejekan kepada orang yang sedang kekurangan, orang miskin dan lain-lain, sementara dia dalam kekayaan yang melimpah. Maka itu adalah bukan sifat-sifat jamaah ini. Dan insya Allah kita kalau mana Allah memberikan kelapangan itu, justru kita itu akan melapangkan medan-medan jihad kita dalam pembangunan yang lebih besar. Apa arti daripada ulil quwah itu? Spesifikasinya apa ulil quwah itu? Memiliki kekuasaan harta yang banyak. Jadi seandainya kita itu diberikan oleh Allah kelapangan rezeki yang banyak, maka kita tidak berbangga-bangga. Itu intinya. Ulil quwah itu diberikan kelapangan oleh Allah dengan banyaknya rezeki. Tapi dia tidak berbangga diri dengan rezeki itu. Maka dia akan belanjakan di jalan agama. Dia ingin investkan ke masa depan, itu adalah akhirat. Itu ulil quwah. Lanjut. Berikutnya adalah ulil nikmah, termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 11. Artinya, dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Saudara, kalau mana kita itu diberikan oleh Allah satu predikat, satu predikat yang memiliki kekuasaan, yang mengatur manusia, yang mengkontrol manusia, tapi itu pun Allah memberikan satu batasan, terutama bagi orang-orang yang kafir. Allah masih memberikan satu kesempatan, biarlah itu urusan gua tahu. Orang-orang yang sabar dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, yang tidak membuat satu keputusan-keputusan yang akan membawa dampak yang buruk bagi orang banyak, gitu, maka dialah disebut ulil nikmah. Maka ada batasan-batasan. Jangan asal kita berbuat. Ini orang kafir. Doakan biar Allah memberikan kelapangan. Gitu. Siapa tahu nanti anak cucunya itu jadi orang beriman. Gitu. Jadi jangan kita membuat satu permusuhan. Gitu. Itu ulil nikmah. Maka doakan mereka, jalin komunikasi baik, gitu. Biarlah itu urusan Allah, karena Allah sendiri sesungguhnya dia adalah diberi tangguh walaupun sesaat. Setelah itu akan Allah hancurkan juga kalau memang dia tidak ada perubahan. Tapi bagi ulil nikmah itu akan ada satu perubahan
doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kalanya belum berhasil untuk mengajak keluarganya, orangnya, orang tuanya gitu, dalam kebaikan, mungkin nanti anak cucunya, sebagaimana saat ini yang sedang kita perjuangkan di Menara Ilmu gitu. Di Menara Ilmu yang kita perjuangkan bukan cuma orang muslim, yang non muslim pun kita perjuangkan. Siapa tahu anak keturunan mereka nanti beriman, kita belum tahu. Mari kita ikuti ini. Berikan waktu, mohon sama Allah, mereka diberikan waktu agar mereka nanti diberi tangguh oleh Allah, dan keturunannya insya Allah akan menjadi baik. Siapa tahu kita, perjuangan kita itu belum saat ini langsung, tapi ada estafetnya, sebagaimana diteladani oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada saat syiar menyampaikan ajakan-ajakan untuk beriman. Itu tidak jarang mendapatkan ejekan, bahkan lemparan batu, kotoran binatang dan lain-lain. Itu diperlakukan oleh orang-orang musyrik Mekah pada saat itu. Nah, bahkan di Madinah, kenapa Rasul itu bersabar? Karena Rasul memiliki satu pada saat sahabat itu mau membalas penganiayaan itu, jangan. Mungkin saat ini dia belum beriman. Siapa tahu anak keturunannya nanti beriman. Nah, inilah sesungguhnya orang yang memiliki kelapangan, kesabaran dalam perjuangan, dalam mensiarkan agama gitu. Maka dia diberi gelar oleh Allah, namanya adalah ulil nikmah. Ini juga Menara Ilmu masuk, karena yang sekolah di situ bukan cuma orang muslim. Lanjut. Berikutnya adalah ulil doror, termasuk di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 95, artinya tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk, yang tidak ikut berperang tanpa mempunyai uzur, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Saudara, ayat ini agak sulit untuk bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya mencoba untuk meredaksikan yang bisa dimengerti orang-orang yang memiliki kedudukan dengan ulil duror itu adalah orang-orang yang mendapatkan pahala dari sisi Allah. Gitu. Nah, cuman di sini ada bedanya. Yang satu adalah dia berjuang ke jalan agama dengan harta dan jiwanya. Yang satu adalah dengan duduk. Artinya duduk itu apa? Di akhir ayat itu Allah menjelaskan masing-masing mendapatkan pahala dari Allah, baik yang dari yang berjuang menggunakan harta dan jiwanya, juga baik yang
duduk. Artinya duduk itu adalah orang yang sedang memuji Allah dalam keadaan lapang. Jadi ada orang yang tidak mau perang, nggak punya keberanian, nggak punya nyali, tapi dia ingin berjuang untuk jalan agama itu dalam duduk, dalam zikir, dalam memperjuangkan berdoa dan lain-lain. Itu juga mendapatkan pahala. Bagi siapa? Gitu. Orang yang tidak memiliki keahlian di dalam